Ini udah mulai kita record ya. Saya buka dulu ya Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan kepada kita di malam yang sangat berbahagia ini, di malam minggu kita melakukan perkuliahan secara online dengan Bapak Profesor Dr. Sabarudin SPD MSI yang insya Allah nanti kita akan lakukan presentasi kepada 3 orang mahasiswa. Yang pertama Bapak Khairul Amri, yang kedua Bapak Ustadz Baharuddin, yang ketiga Ibu Lili Fadilah. Jadi secara runtutan kita mulai pertama dengan Bapak Khairul Amri. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Oke. terima kasih Pak Mursidin. Dan terima kasih juga kepada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini kita bisa saling berbagi ilmu, saling mengkritisi, saling mendukung terkait dengan tugas analisis artikel dari Pak Prof. Sabarudin yang diberikan kepada saya. Dan mudah-mudahan ilmunya ini nanti bisa bisa bermanfaat kepada kita semua. Baik kawan-kawan, saya akan membacakan apa yang sudah kami buat. Tugas analisis artikel 1, identitas tugas mata kuliah pembelajaran PAI berbasis ICT atau ICT. Dosen pengampu Profesor Dr. Sabarudin SPDI MSI. Sumber artikel Jurnal Nasional Terakreditasi Internasional Scopus Sinta minimal Sinta 2. Tahun terbit 5 tahun terakhir. Judul artikel 1 artikel utama dan minimal 3 artikel pembanding. Nama Khairul Amri, NIM 5032025504. Ini 48 nih. Salah pengetikan. Ini bukan 47. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan. Pertama, struktur analisis yang wajib dibahas. A. Identitas artikel. Aspek. Ada artikel utama, ada artikel pembanding 1, dan ada artikel pembanding 2. Saya di sini cuma buat pembandingnya 2, artikel 1 dan artikel pembanding 1 dan pembanding 2. Judul artikel implementasi pembelajaran mendalam atau deep learning di sekolah dasar sebagai penguatan kurikulum merdeka. Artikel pembanding 1, transformasi pembelajaran PAI berbasis deep learning dari pendekatan hafalan menuju internalisasi nilai. Artikel pembanding 2, pengembangan bahan ajar PAI berbasis pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Penulis dan afiliasi Mujtahid Ali Hasan, As-Siddiqi, Dini Syaidah, Uin Maulana Malik Ibrahim Malang. Di artikel pembanding 1, Ali Wafa Sarifah Muhnadif. Kemudian IAI Nashatut Tulab, Sampang Universitas Darussalam Gontor Stai Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Kemudian dia Alfa Dela Taufik Abdullah
At-Tamimi, Uswatun Hasanah, Ririn Khairun Nisa, dan Muhammad Nur, Politeknik Negeri Tanah Laut. Tahun publikasi 2025, artikel pembanding 1 2025, artikel pembanding 2 2025. Nama jurnal Pedasut Jurnal Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Usia Dini. Kemudian Akademikus Journal of Teaching and Learning. Terus artikel pembanding 2-nya Al-Madrasah Jurnalis Ilmiah, Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. Lanjut, Pak. Indikasi ISSN Sinta Proses ISN 3893550E Sinta 3 ISSN 29632846 DOI 1059373 Akademikus V 4I295 Sinta PISSN 2620-2507 ISSN 2627-7184 DOI 1055931 strip AM 45145527. Ini link artikelnya ada di sini, saya tidak bacakan. Kemudian latar belakang dan urgensi aspek. Kemudian artikel utama, artikel pembanding 1 dan artikel pembanding 2. Masalah utama yang diangkat, pembelajaran masih berfokus pada hafalan sehingga peserta didik kurang aktif dan kemampuan berpikir kritis belum berkembang. Deep learning diusulkan sebagai solusi karena menekankan pemahaman mendalam melalui diskusi, pemecahan masalah, refleksi, dan penguatan materi dengan kehidupan sehari-hari. Artikel pembanding 1, pembelajaran PAI masih didominasi metode hafalan sehingga peserta didik kurang memahami makna dan penerapan nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Diperlukan perubahan menuju pembelajaran yang mampu menginternalisasi nilai-nilai Islam. Artikel pembanding 2, bahan ajar PAI masih terlalu berfokus pada aspek kognitif dan hafalan. Belum mampu membantu peserta didik memahami nilai agama secara mendalam serta membentuk karakter dengan baik. Diperlukan pengembangan bahan ajar berbasis deep learning. Kemudian relevansi ICT dalam pembelajaran PAI. ICT di artikel utama, ICT membantu guru menciptakan pembelajaran lebih menarik dan interaktif media digital, video pembelajaran Islami. Artikel pembanding 1, penggunaan media digital dan platform pembelajaran dapat mendukung penerapan deep learning dalam pembelajaran agama sehingga peserta didik sepertinya terputus ini. Bahan ajar berbasis deep learning perlu mengikuti perkembangan teknologi agar pembelajaran menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Maaf kawan-kawan, tadi di sebelahnya dia. Di halaman berikutnya. Kemudian kesenjangan penelitian atau riset gap.
Artikel utama lebih banyak membahas teori, belum ada praktek langsung di SD, metode kepustakaan. Ketiga artikel belum membahas penggunaan ICT secara rinci dalam pembelajaran Deep Learning Pi. Kemudian di artikel pembanding 1 penelitian hanya pada satu lembaga, Mas Al-Husaini, Pemekasan, sehingga hasil masih terbatas dan belum dapat digeneralisasikan secara luas. Di artikel pembanding 2-nya fokus pada pengembangan bahan ajar. Belum ada implementasi langsung kepada peserta didik dan uji efektivitas bahan ajar di lapangan. C. Landasan teori. Aspek teori ICT dalam pendidikan. Artikel utama ICT Informasi and Communication Technology dalam pendidikan membantu guru dan peserta didik mencari informasi, menyampaikan materi, berdiskusi, dan melaksanakan pembelajaran secara lebih menarik serta interaktif melalui media digital seperti Google Classroom, Canva LSM, dan YouTube Education atau edukasi. Kemudian di artikel pembanding 1, penggunaan media digital dan platform pembelajaran mendukung penerapan deep learning dalam PI, membantu peserta didik lebih aktif dan memudahkan guru menghubungkan materi agama dengan kehidupan sehari-hari. Artikel pembanding 2, bahan ajar berbasis deep learning perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi agar pembelajaran lebih menarik dan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran PI. Selanjutnya, teori pembelajaran PI yang digunakan. Menggunakan teori deep learning yang menekankan pemahaman mendalam, aktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Pembelajaran tidak hanya fokus pada hafalan, tetapi menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Di artikel pembanding 1, menggunakan teori deep learning dan experimental learning yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung, diskusi, refleksi, pemecahan masalah, dan pengaitan materi agama dengan kehidupan nyata. Di artikel pembanding 2, menggunakan teori pengembangan bahan ajar berbasis deep learning agar pembelajaran PI lebih aktif, menarik, dan mampu membentuk karakter serta sikap religius peserta didik. Kemudian kesesuaian teori dengan penelitian. Teori deep learning sangat sesuai dengan kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran aktif, berbasis proyek, berdiferensiasi, dan pengembangan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Teori deep learning dan experimental learning sesuai karena pembelajaran agama tidak hanya butuh hafalan, tetapi juga pemahaman dan penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Teori pembelajaran bahan ajar berbasis deep learning sesuai karena dukungan pembelajaran PI yang aktif, menarik, dan membentuk karakter peserta didik sesuai kebutuhan pendidikan modern. D. Metodologi penelitian, aspek jenis penelitian di artikel utama penelitian kualitatif dengan metode library research atau penelitian kepustakaan. Data dikumpulkan dari berbagai sumber ilmiah, jurnal misalnya, buku, artikel, dokumen pendidikan terkait deep learning dan kurikulum Merdeka. Kemudian di artikel pembanding 1, penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dilakukan untuk memahami perubahan pembelajaran PI
dan metode hafalan menuju pembelajaran yang lebih mendalam di Mas Al-Husaini, Pamekasan, Jawa Timur. Kemudian artikel pembanding 2, pelatihan kualitatif destruktif berbasis studi kepustakaan dilakukan untuk menjelaskan konsep pengembangan bahan ajar PAI berbasis deep learning. Subjek dan lokasi penelitian. Tidak ada subjek atau lokasi penelitian langsung karena penelitian berbasis studi pustaka, data diperoleh dari berbagai sumber ilmiah. Kemudian di pembanding 1, guru PAI dan peserta didik di Mas Al-Husaini Pamekasan sebagai lokasi penelitian lapangan. Di artikel kedua, tidak ada subjek atau lokasi langsung karena penelitian berbasis studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data, studi pustaka dan dokumentasi dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dan dokumentasi pendidikan terkait deep learning dan kurikulum merdeka. Wawancara, observasi, dan dokumentasi penelitian melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran dan wawancara guru PAI peserta didik. Di artikel 2, pembanding 2, studi pustaka dari buku, jurnal artikel, dan dokumen pendidikan terkait bahan ajar PAI berbasis deep learning. Teknik analisis data, analisis deskriptif, membaca, memahami, membandingkan, dan menyimpan berbagai sumber ilmiah terkait deep learning. Kemudian di artikel pembanding 1, model analisis Miles dan Huberman, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Di artikel 2, analisis isi deskriptif untuk menjelaskan konsep pengembangan bahan ajar berbasis deep learning. Kemudian di kekuatan dan kelemahan metode. Artikel utama, kekuatan pembahasan teori luas dan banyak referensi ilmiah. Kelemahan, tidak ada penelitian langsung di sekolah sehingga dominan teori. Praktek belum terlihat. Kemudian di artikel pembanding di artikel 1, kekuatan data lapangan langsung, hasil lebih nyata, kelemahan hanya satu sekolah, subjek terbatas, hasil belum dapat digeneralisasi. Kemudian di artikel pembanding 2, kekuatan pembahasan pengembangan bahan ajar rinci dan sistematis, kelemahan belum ada implementasi langsung kepada peserta didik. Efektivitas belum terlihat. Kemudian pada hasil dan pembahasan, aspek temuan utama penelitian. Deep learning mampu mendukung penguatan kurikulum merdeka, pembelajaran lebih menekankan pemahaman mendalam, keterlibatan aktif, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kerjasama peserta didik dilibatkan dalam diskusi, pemecahan masalah, pembelajaran berbasis proyek, dan refleksi. Artikel pembanding 1, pembelajaran PAI berbasis deep learning mampu mengubah metode hafalan menjadi pembelajaran aktif dan bermakna. Guru menghubungkan materi agama dengan kehidupan sehari-hari. Bullying, hoax, perilaku sosial sehingga peserta didik lebih mudah memahami nilai-nilai Islam. Artikel pembanding 2, bahan ajar berbasis deep learning mampu membantu peserta didik memahami PAI secara lebih mendalam. Tidak hanya hafalan, dirancang untuk membangun karakter, sikap religius, dan kemampuan berpikir kritis. Kemudian peran ICT dalam pembelajaran PAI.
ICT berperan penting mendukung pembelajaran aktif, modern, dan sesuai perkembangan pendidikan. Saat ini guru dapat memanfaatkan media digital, video pembelajaran, kuis digital, Google Classroom, LMS, Canva, agar peserta didik lebih aktif. Kemudian di artikel pembanding 1, media digital dan teknologi pembelajaran membantu penerapan deep learning. Guru menggunakan media interaktif untuk menghubungkan materi agama dengan kehidupan peserta didik. Di artikel pembanding 2, bahan ajar perlu mengikuti perkembangan teknologi agar pembelajaran lebih menarik, mudah dipahami, dan meningkatkan kualitas pembelajaran PAI. Selanjutnya, dampak terhadap aspek kognitif. Deep learning meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Peserta didik tidak hanya menghafal tetapi mampu menganalisis, berpikir kritis, dan menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Peserta didik lebih mudah memahami nilai agama ketika materi dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Diskusi aktif meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Kemudian, bahan ajar berbasis deep learning membantu peserta didik memahami materi PAI secara mendalam dan mendorong kemampuan berpikir kritis melalui pembelajaran yang lebih aktif. Kemudian dampak terhadap aspek afektif. Deep learning membentuk karakter sesuai profil pelajar Pancasila, mandiri, kreatif, bertanggung jawab, percaya diri, dan mampu bekerja sama melalui pembelajaran aktif dan kolaboratif. Kemudian, pembelajaran aktif berbasis diskusi membentuk sikap percaya diri, aktif, berdiskusi, tanggung jawab, dan kerjasama peserta didik. Bahan ajar berbasis deep learning membantu pembentukan karakter dan sikap peserta didik secara lebih baik, termasuk membangun rasa tanggung jawab dan kreativitas. Dampak terhadap aspek spiritual, pembelajaran aktif dalam PAI berbasis deep learning mendukung pembentukan sikap religius peserta didik dan penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Diskusi, refleksi, dan pembelajaran berbasis pengalaman membantu peserta didik memahami nilai kejujuran, toleransi, tanggung jawab, akhlak, dan sikap religius dalam kehidupan sehari-hari. Bahan ajar berbasis deep learning membantu pembentukan karakter religius peserta didik dan penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, app analisis kritis atau bagian inti. Aspek kritik terhadap relevansi metode kedalaman analisis dan validasi data. Artikel utama metode kepustakaan cukup sesuai dengan untuk menjelaskan konsep dan hubungan deep learning dengan kurikulum Merdeka. Namun, kedalaman analisis masih kurang karena belum memperlihatkan hasil penerapan nyata di kelas. Validasi cukup baik melalui banyak sumber ilmiah, tetapi tanpa observasi langsung sehingga validasi praktik belum terlihat. Di artikel pembanding 1, metode studi kasus lebih kuat karena menggunakan observasi dan wawancara langsung. Analisis mendalam karena menunjukkan perubahan nyata. Pembelajaran PAI di sekolah, validitas lebih kuat karena triangulasi, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kelemahan hanya satu sekolah sehingga generalisasi masih terbatas. Kemudian pembanding 2,
metode kepustakaan sesuai untuk pengembangan konsep bahan ajar, kedalaman analisis rinci pada pengembangan bahan ajar. Validitas cukup baik secara teori, namun belum diuji langsung kepada peserta didik sehingga efektivitas bahan ajar belum terlihat secara empiris. Kemudian identifikasi kelebihan penelitian. Mampu menjelaskan hubungan deep learning dengan kurikulum merdeka secara lengkap dan mudah dipahami, menggunakan banyak sumber ilmiah, dan membahas pembelajaran berdiferensiasi, berbasis proyek, serta penguatan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kemudian menggunakan data lapangan langsung melalui observasi dan wawancara. Ini di artikel pembanding satunya. Menunjukkan praktik deep learning secara nyata dan menghubungkan materi agama dengan kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih aktif dan bermakna. Kemudian di artikel pembanding 2, pembahasan pengembangan bahan ajar rinci dan sistematis menjelaskan pentingnya bahan ajar berbasis deep learning untuk pemahaman mendalam materi agama serta mendukung pembentukan karakter dan sikap religius sesuai dengan kebutuhan pendidikan modern. Lanjut. Identifikasi kekurangan penelitian. Ini di artikel utama hanya menggunakan metode kepustakaan sehingga belum menunjukkan praktek nyata di sekolah dasar, dominan teori, penggunaan ICT belum dijelaskan secara rinci. Di artikel 2 itu penelitian hanya pada satu sekolah sehingga hasil masih terbatas dan belum representatif secara umum. Jumlah subjek penelitian masih sedikit. Di pembanding 2, belum menunjukkan implementasi langsung bahan ajar kepada peserta didik. Belum ada uji coba efektivitas, pembahasan ICT dalam bahan ajar masih belum mendalam. Perbandingan teori dengan penelitian lain. Sejalan dengan penelitian Fatihah et al. 2025, bahwa deep learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui pembelajaran diskusi aktif dan pemecahan masalah. Di artikel 1, sejalan dengan teori eksperimental, learning, curve, dan penelitian tentang transformasi pembelajaran PAI di era digital atau Nadirah et al. 2025 yang menekankan pembelajaran berbasis pengalaman dan nilai. Di artikel 2, sejalan dengan teori pengembangan bahan ajar modern yang menekankan bahan ajar aktif, inovatif, dan berbasis teknologi dalam mendukung pembelajaran PAI yang bermakna. G. Implikasi dan inovasi, aspek implikasi terhadap pembelajaran PAI. Artikel utama, pembelajaran PAI tidak lagi hanya fokus pada hafalan deep learning, menciptakan pembelajaran aktif, berpusat pada peserta didik melalui diskusi, pemecahan masalah, berbasis proyek, dan refleksi untuk membentuk akhlak dan perilaku Islami. Di artikel 2, pembelajaran PAI berbasis deep learning mengubah metode hafalan menjadi pembelajaran aktif dan bermakna dengan menghubungkan materi agama pada kehidupan nyata peserta didik. Kemudian di artikel pembanding 2, bahan ajar berbasis deep learning membantu peserta didik memahami nilai agama secara lebih mendalam dan mendukung pembentukan karakter religius dan dalam pembelajaran PAI. Kita langsung ke potensi penerapan ICT di konteks Indonesia.
ICT berpotensi besar diterapkan dalam pembelajaran PAI di Indonesia. Guru dapat menggunakan Google Classroom, quiz, Kahoot, video Islami, e-book, dan model digital. Tantangan keterbatasan fasilitas akses internet belum merata dan perbedaan kemampuan teknologi guru strip peserta didik. Transformasi digital dalam pendidikan Islam di Indonesia mendukung pembelajaran yang lebih kolaboratif, fleksibel, dan memudahkan peserta didik mengakses materi melalui platform digital. Bahan ajar digital PAI memiliki potensi besar dikembangkan di Indonesia melalui e-book, modul digital, video pembelajaran, dan media interaktif berbasis deep learning. Kemudian ide inovasi pengalaman. Ide inovasi pengembangan pembelajaran. Guru dapat menggunakan video pembelajaran interaktif berbasis kisah Islami, animasi, penjelasan Al-Quran, kuis digital, Google Form, kuis Kahoot, Google Classroom, LMS untuk diskusi online, dan studi kasus yang menghubungkan materi PAI dengan isu kehidupan sehari-hari, bullying, hoax, etika dan media sosial. Kemudian di pembanding 1, penguatan pembelajaran PAI melalui media interaktif, pembelajaran berbasis kasus nyata, kehidupan peserta didik, dan penggunaan platform digital untuk mendukung diskusi dan refleksi pembelajaran. Pengembangan bahan ajar PAI digital, e-book, modul interaktif, video animasi Islami, berbasis deep learning yang mengintegrasikan ICT agar pembelajaran lebih menarik dan sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya, di kesimpulan pribadi, aspek ringkasan analisis, artikel utama, deep learning mampu menciptakan pembelajaran aktif, kreatif, dan berpusat pada peserta didik dalam kurikulum merdeka. Artikel utama memperkuat teori deep learning dengan banyak referensi ilmiah, namun masih dominan teori karena menggunakan metode kepustakaan. Kemudian artikel pembanding 1, penerapan deep learning dalam PAI mampu mengubah pembelajaran dari hafalan menjadi pembelajaran aktif dan bermakna. Artikel pembanding pertama menunjukkan praktik nyata pembelajaran berbasis lapangan yang memperkuat teori artikel utama. Kemudian artikel pembanding 2, bahan ajar berbasis deep learning membantu peserta didik memahami materi PAI secara mendalam dan mendukung pembentukan karakter. Religius artikel pembanding kedua memperkuat pengembangan bahan ajar inovatif berbasis deep learning. Posisi kritis mahasiswa terhadap artikel. Artikel utama memiliki teori yang kuat dan sistematis, namun masih terbatas karena hanya menggunakan metode kepustakaan tanpa praktek nyata di sekolah dasar. Penggunaan ICT belum dijelaskan secara rinci, padahal sangat relevan dengan mata kuliah pembelajaran PAI berbasis ICT. Artikel pembanding 1, artikel pembanding pertama dinilai kuat karena menggunakan penelitian lapangan langsung, observasi dan wawancara, mampu menunjukkan penerapan deep learning dalam PAI secara nyata. Kelemahan hanya satu sekolah sehingga hasil penelitian masih terbatas. Artikel pembanding kedua memiliki pembahasan baik mengenai pengembangan bahan ajar berbasis deep learning
namun belum menunjukkan implementasi langsung kepada peserta didik, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan uji coba bahan ajar secara empiris agar hasilnya lebih komprehensif. Baiklah, kawan-kawan, Bapak Ibu, itu tugas yang dibebankan oleh Pak Profesor Sabarudin kepada saya. Sudah selesai saya bacakan. Mungkin ada tanggapan atau ada lain-lain yang ingin disampaikan oleh kawan-kawan. Untuk selanjutnya ini saya kembalikan kepada Pak Marsudin selaku moderator dari kuliah kita pada malam hari ini. Untuk itu, kepada kawan-kawan saya ucapkan terima kasih semuanya dan kepada Pak Mursidin saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Khairul yang telah mempresentasikan hasil artikelnya yang dapat kita dengar secara bersama-sama dari awal hingga kesimpulan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin mencoba untuk bertanya ataupun mendiskusikan baik dari artikel inti, baik pembanding satu dan pembanding dua. Nah, kalau ada kami persilahkan. Kalau tidak ada, kami lanjutkan dengan presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Baharudin. Oke, kalau tidak ada, kepada Ustadz Baharudin kami persilahkan untuk mempresentasikannya. Terlebih dahulu saya akan share screen. Berarti lanjut aja ke Pak Ustadz Baha, Pak Mursidin. Ya, sebentar Ustadz. Pak Khairul, saya lagi mau Oh ya, buka ya. filenya. Oke, kepada Ustadz Baharudin, kami minta kesediaannya untuk mempresentasikan tugas analisis artikelnya kepada Ustadz. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pak Mursidin bisa besarkan sedikit hurufnya Pak Mursidin? Bisa, Ustadz. Sudah bisa, Ustadz? Udah, sip, udah mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Yang saya muliakan Bapak dosen, Bapak Prof. Dr. Sabarudin, SPD MSI. Yang saya hormati teman-teman sekalian. Baik, saya akan membacakan dulu identitas tugas mata kuliah pengembangan PAI berbasis ICT. Dosen kita yaitu Bapak Prof. Dr. Sabarudin, SPDI MSI, jenis tugas analisis kritis artikel ilmiah, sumber artikel jurnal nasional terakreditasi internasional, Scopus Sinta minimal Sinta 2. Tahun terbit 5 tahun terakhir. Jumlah artikel 1 artikel utama dan 2 artikel pembanding. Nama Baharudin NIM 50302025001. Selanjutnya saya akan masuk kepada struktur analisis yang wajib dibahas. A. Identitas artikel. Aspek yaitu judul artikel,
Artikel utama deep learning dalam pendidikan agama Islam mengoptimalkan proses pembelajaran yang lebih mendalam. Artikel pembanding 1, analisis pendekatan deep learning untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di SMKN Pringkuku. Kemudian artikel pembanding 2, model pembelajaran deep learning dalam pendidikan agama Islam untuk sekolah dasar kelas rendah. Kemudian penulis dan afiliasi. Yang pertama adalah Syarifuddin, pembanding 1 Denny Husnul Khotimah, pembanding 2 Rizkiyul Azima. Tahun publikasi 2024 atau 2025, kemudian pembanding 1 2025, pembanding 2 sama 2025. Selanjutnya nama jurnal dan indeksasi. Artikel utama jurnal ilmiah pendidikan Islam Sinta terakreditasi. Kemudian artikel pembanding 1 jurnal kependidikan PAI jurnal vokasi Sinta terakreditasi. Kemudian artikel pembanding 2 jurnal pendidikan dasar, jurnal Islamika Sinta terakreditasi. B. Latar belakang dan urgensi. Masalah utama yang diangkat, artikel utama, pembelajaran PAI secara umum cenderung monoton, verbalistik dan terjebak pada hafalan jangka pendek, akibatnya internalisasi nilai spiritual dan karakter peserta didik menjadi dangkal atau kurang terlihat. Pembanding 1, rendahnya motivasi dan keterlibatan siswa SMK, SMKN Pringkuku dalam pembelajaran PAI karena orientasi mereka yang lebih ke arah praktis. Pendekatan konvensional gagal membuat PAI relevan bagi dunia kerja mereka. Pembanding 2, karakteristik siswa SD kelas rendah yang masih berada pada fase berpikir konkret, kesulitan menerima materi PAI yang abstrak jika diajarkan tanpa modifikasi model pembelajaran yang mendalam namun ramah anak. Selanjutnya, relevansi ICT dalam pembelajaran PAI. Yang pertama, ICT berperan sebagai enabler untuk mencapai mindful dan meaningful learning melalui simulasi digital, video, refleksi, dan platform interaktif yang memicu. Kemudian pembanding 2, pembanding 1, penggunaan media ICT, visualisasi kerja multimedia interaktif dan aplikasi penugasan digital membantu siswa SMK yang melek teknologi lebih tertarik dan mudah mengaitkan nilai PAI dengan etika profesi. Kemudian pembanding 2, ICT digunakan dalam bentuk media pembelajaran multimodal berbasis digital, animasi kartun, Islami, dan lain-lain untuk mengkonkretkan materi agama yang abstrak. Selanjutnya, kesenjangan penelitian. Pertama, mayoritas riset PAI fokus pada metode konvensional. Artikel ini mengisi celah konseptual mengenai bagaimana deep learning, pembelajaran mendalam dapat ditransformasikan ke dalam kurikulum PAI modern. Kemudian pembanding 1,
belum banyak penelitian deep learning yang menyasar ke karakteristik siswa sekolah vokasi SMK yang cenderung membutuhkan pendekatan aplikatif dan problem basit. Kemudian pembanding 2, konsep deep learning sering dianggap hanya cocok untuk siswa tingkat atas atau mahasiswa. Artikel ini mengisi celah penerapan deep learning yang diadaptasi khusus untuk psikologi, anak usia dasar atau kelas rendah. Selanjutnya, landasan teori. Teori ICT dalam pendidikan. Pertama atau artikel utama, konstruktivisme digital. Teknologi digunakan bukan sekedar alat presentasi, melainkan ruang kolaborasi untuk membangun pemahaman agama secara mandiri. Kemudian artikel pembanding 1, teori integrasi teknologi dalam pendidikan kejuruan untuk efisiensi transfer pesan dan efektivitas keterlibatan siswa di kelas. Kemudian pembanding 2, teori kognitif multimedia dan pembelajaran visual, anak-anak menyerap informasi keagamaan lebih baik melalui kombinasi teks, audio, dan gambar bergerak. Selanjutnya, teori pembelajaran PAI yang digunakan, teori belajar mendalam, yakni deep learning, berorientasi pada pemahaman substansi, analisis kritis, dan internalisasi nilai afektif spiritual. Pembanding 1, pendekatan deep learning yang dikombinasikan dengan prinsip kebermanaan pembelajaran pada pendidikan menengah kejuruan. Kemudian pembanding 2, teori pengembangan kognitif Jane Piaget, fase operasional konkret yang diintegrasikan dengan pilar joyful dan meaningful deep learning. Selanjutnya, kesesuaian teori dengan konteks penelitian. Sangat sesuai. Kenapa? Karena hakikat PAI adalah pembentukan akhlak dan kesadaran spiritual yang hanya bisa dicapai melalui proses belajar yang mendalam, bukan sekedar dihafal. Pembanding 1, tepat karena siswa SMK membutuhkan stimulasi yang menantang nalar kritis mereka agar PAI tidak dianggap sebagai beban teori semata. Pembanding 2, sesuai karena menjembatani kebutuhan antara materi PAI yang abstrak dengan kapasitas otak anak usia dasar yang masih membutuhkan visualisasi konkret. D, metodologi penelitian. Jenis penelitian, artikel utama penelitian kualitatif, yaitu studi pustaka atau analisis konseptual. Artikel pembanding 2, kualitatif deskriptif. Kemudian artikel banding 3, yaitu kuantitatif. Kemudian subjek dan lokasi penelitian. Yang pertama yaitu karena dia kualitatif, maka yaitu buku teks, jurnal, dan dokumen-dokumen kurikulum. Sementara yang kedua adalah penelitian dia kuantitatif, yaitu guru PAI dan siswa di SMKN Pringkuku. Kemudian pembanding 2, ini sama juga penelitian kuantitatif, guru PAI dan siswa kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 sekolah dasar. Teknik pengumpulan data. Teknik dia ini. Ya. Teknik pengumpulan data. Studi dokumentasi dan penelusuran literatur ilmiah. Sementara pembanding 1 yaitu wawancara, observasi,
partisipatif di kelas dan dokumentasi. Kemudian pembanding 2, observasi kelas, wawancara guru, kelas, analisis dokumen, kurikulum SD. Teknik analisis data, artikel utama, analisis isi, dan sintesis teoritis. Kemudian pembanding 1, analisis data interaktif. Kemudian pembanding 2, deskriptif analitis berbasis kebutuhan pengembangan psikologi anak. Kekuatan dan kelemahan metode. Nah, ketiga-tiganya ini ada kelemahan dan kekuatannya. Yang pertama, kekuatan, kerangka teoritis sangat kaya dan filosofis. Kelemahannya yaitu belum diuji secara empiris. Di satu lokus sekolah atau fokus sekolah tertentu. Kemudian jurnal yang kedua yaitu kekuatannya menghasilkan data real mengenai respon anak SMK terhadap PAI. Tetapi juga ada kelemahan, hasilnya spesifik lokal, sulit diterapkan mentah-mentah di sekolah non-vokasi atau di sekolah lain. Kemudian artikel 2, pembanding 2, kekuatannya memberikan panduan praktis adaptasi materi untuk anak usia dasar, sedangkan kelemahan juga ada. Kelemahan. Apa tuh kelemahannya? Waktu validasi model yang lebih panjang di lapangan. Hasil dan pembahasan. Temuan utama penelitian, artikel utama, optimalisasi PAI tercapai jika pembelajaran bergeser dari sekedar mentransfer pengetahuan ke arah refleksi nilai dan pemecahan masalah konstekstual. Artikel pembanding 2, penerapan deep learning di SMKN Pringkuku berhasil meningkatkan efektivitas kelas, siswa menjadi lebih kritis, dan nilai-nilai PAI dapat dihubungkan dengan etika kerja. Artikel pembanding 2, model deep learning untuk kelas rendah harus berbasis aktivitas, ya, bermain sambil belajar. Melalui cara ini, retensi ingatan nilai agama anak bertahan lebih lama. Selanjutnya, peran ICT dalam pembelajaran PAI. Artikel utama, menjadi jembatan visual dan interaktif yang memudahkan transformasi dari konsep teoritis agama ke pengamalan batiniah digital siswa. Kemudian pembanding 1, menyediakan media berbasis multimedia yang relevan dengan gaya belajar anak SMK yang cenderung visual dan praktikal. Pembanding 2, berperan sebagai menyediakan media visual ramah anak, gadget edukatif untuk menyederhanakan kisah-kisah moral Islami. Selanjutnya, dampak terhadap aspek kognitif, afektif, dan spiritual. Kognitif yang artikel utama, berpikir tingkat tinggi, HOT. Efektif, kepekaan sosial, spiritual, internalisasi iman secara sadar. Pembanding 1, kognitif, kemampuan memecahkan dilema moral profesi, afektif, peningkatan etos kerja Islami, spiritual, kesadaran beribadah mandiri. Kemudian pembanding 2, kognitif, fondasi pemahaman agama yang kokoh, afektif, pembentukan karakter akhlak sejak dini, spiritual, rasa cinta pada ajaran Islam tumbuh alami. Analisis kritis, bagian inti. Kritik terhadap relevansi metode kedalaman analisis validasi data. Artikel utama, relevansi sangat relevan sebagai cetak biru kurikulum modern PAI.
Kedalaman sangat dalam secara filosofis, namun kurang memberikan panduan teknis. Langkah demi langkah di kelas. Kemudian pembanding 1, relevansi sangat kontekstual dengan problema anak SMK, kelemahan cukup mendalam, namun porsi pembahasan integrasi ICT-nya masih bisa diperluas. Pembanding 2, sekarang masuk pembanding 2. Relevansi menjawab kegelisahan guru SD kelas rendah, kedalaman fokus pada psikologi anak, namun analisis komparasi antar kelas 1, 2, dan 3 kurang detail. Selanjutnya, terus, identifikasi kelemahan dan kekurangan. Kelebihan memberikan sudut pandang baru yang pioner bagi masa depan metodologi PAI. Kekurangan terlalu teoritis sehingga membingungkan guru yang butuhkan contoh praktis atau real. Pembanding 1, kelebihan berhasil membuktikan bahwa PAI bisa menarik bagi anak teknik atau vokasi. Kekurangan, hasil riset tidak bisa digeneralisasikan untuk seluruh SMK di Indonesia. Pembanding 2, kelebihan inovatif dalam menyederhanakan konsep deep learning yang rumit menjadi ramah anak. Kekurangan, implementasi ICT-nya masih terbatas pada media visual dasar saja. Bandingkan teori dengan penelitian lain. Bandingkan teori dengan penelitian lain. Yang pertama, teori deep learning dari Sariduddin ini menjadi basis konseptual kuat yang sejalan dengan gagasan pembahasan berpikir dalam kurikulum merdeka. Kemudian pembanding 1, penelitian Daniel Husnul di SMK ini mengkonkretkan teori Sariduddin, membuktikan bahwa deep learning bisa memecahkan masalah motivasi pada anak usia remaja di sekolah kejuruan. Pembanding 2, riset Rizkyul Azima melengkapi teori Sariduddin dengan membuktikan bahwa deep learning tidak eksklusif untuk orang dewasa, melainkan bisa ditarik ke tingkat dasar asal polanya bersifat joyful, menyenangkan. Baik, terakhir analisis perbandingan antar artikel. Analisis terhadap ketiga artikel menunjukkan bahwa secara umum semuanya membahas penerapan deep learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, namun dengan fokus dan lokus tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Artikel utama, deep learning dalam pendidikan agama Islam mengoptimalkan proses pembelajaran yang lebih mendalam oleh Sariduddin. Fokus pada penguatan konsep mikro dan teoritis. Artikel ini menekankan bahwa deep learning mampu meningkatkan kualitas PAI secara substansial melalui pembelajaran yang reflektif dan mendalam untuk mengintegrasikan nilai spiritual. Artikel pembanding 1, analisis pendekatan deep learning untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran PAI di SMKN Pringkuku oleh Dene Husnul Khotimah, membawa konsep ini ke tingkat sekolah menengah kejuruan. Artikel ini menunjukkan bahwa deep learning dapat didongkrak motivasi dan efektivitas belajar siswa SMK dengan cara mengaitkan materi PAI dengan aspek praktis dan etika profesi mereka. Artikel pembanding 2, model pembelajaran deep learning dalam pendidikan agama Islam untuk sekolah dasar dan kelas rendah oleh Rizkyul Azima memberikan sudut pandang yang berbeda dengan merekam konsep ini pada anak usia dini kelas 1 sampai kelas 3 SD. Artikel ini model pembelajaran yang berbasis aktivitas konkret dan menyenangkan
agar materi agama yang abstrak lebih mudah dipahami sejak dini. Inilah penyampaian analisis artikel yang saya sampaikan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kami persilahkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen sebagai dosen kami dalam materi atau pelajaran kami. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Bahar yang telah mempresentasikan hasil artikelnya yang sangat luar biasa. Jadi bagi kawan-kawan semua yang ingin bertanya kami persilahkan. Apabila tidak ada pertanyaan atau tanggapan, kita akan lanjutkan ke presentasi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Lili Fadilah. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan kepada Ibu Lili Fadilah. Sebelum kita mulai, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Mursidin. Tapi maaf saya baca dari sini aja ya Pak ya. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa memperpanjang mukadimah, yang saya hormati Bapak dosen Profesor Dr. Sabarudin SPDI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah kita pada hari ini. Dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Unit 2, mahasiswa Pasca Unit 2 yang telah menyempatkan hadir di perkuliahan kita pada malam hari ini. Langsung saja, di sini saya akan membahas hasil analisis artikel saya. Di sini artikel pokok yang saya ambil berjudul Edukasi Preventif Pergaulan Bebas pada Siswa SMA Negeri 1 Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir yang ditulis oleh Zainuddin Mustafianti Zainal Abidin dan Adia Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittafiqah Indralaya yang dipublikasikan pada tahun 2024 di Jurnal Celebs Journal Community Service. Kemudian saya mengambil artikel pembanding pertama dengan judul Penguatan Ketahanan Moral Remaja melalui Edukasi Pencegahan Pergaulan Bebas berbasis nilai keagamaan di Madrasah Aliyah Swasta Kepala Hilalang yang ditulis oleh Silvana Nurdiani Helsi Zulfan Ramadhani, Rahma Melisa Fajriani Darmansyah, dan Suryanti pada program studi Humanitas Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Dipublikasikan pada tahun 2025 di Jurnal Abdi Unisab, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian saya mengambil artikel pembanding kedua yaitu dengan judul Peningkatan Kesadaran Remaja Terhadap Bahaya Pergaulan Bebas di Era Digital Melalui Pendekatan Peer Education yang ditulis oleh Dodik Limansyah, Masmuri, Nurul Hidayah, dan Ruri Firdianti di Stikes Variasi Pontianak dan Poltekkes Kemenkes Pontianak pada tahun 2025 di Jurnal Pengabdian Masyarakat Lembah. Lalu saya mengambil artikel pembanding yang ketiga dengan judul Peran Sekolah dalam Pencegahan Perilaku Seks Bebas di MTS Nahdlatul Ulama Gombeng Sari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, yang ditulis oleh Novita Sari, Ari Ramadhani, Rodotul Jannah pada program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Banyuwangi. Dipublikasikan pada tahun 2025 di Jurnal Carong, Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora. Pada artikel pokok, di sini kesesuaian dengan judul tesis sangatlah dekat, karena langsung meneliti tentang edukasi preventif pergaulan bebas pada siswa. Nah, di sini ada artikel pembanding yang pertama, kesesuaian dengan judul tesisnya, sesuai juga karena sama-sama membahas ketahanan moral melalui edukasi pencegahan pergaulan bebas. Lalu, artikel pembanding yang kedua, kesesuaiannya hampir sama juga, sama-sama membahas tentang pergaulan bebas,
di sini lebih kuat dengan upaya peningkatan kesadaran siswanya. Kemudian artikel pembanding yang ketiga, kesesuaian dengan judul tesisnya, yaitu sama-sama membahas tentang pencegahan perilaku seks bebas pada siswa. Jadi ketiganya juga hampir sama. Lalu masalah utama yang diangkat pada artikel pokok, di sini artikelnya membahas tentang krisis dekanasi moral pada remaja Gen Z yang tercermin dari kurang maksimalnya penerapan nilai-nilai akhlak di tengah pesatnya kemajuan teknologi digital dan derasnya arus informasi. Nah, artikel pembanding yang pertama, masalahnya yaitu rendahnya pemahaman siswa mengenai batasan pergaulan sehat dan keterbatasan keterampilan asertif dalam menolak ajakan negatif di lingkungan pergaulan. Lalu artikel pembanding kedua masalahnya yaitu kurang pengetahuannya remaja mengenai kesehatan reproduksi dan bahaya pergaulan bebas di era digital. Kemudian artikel pembanding yang ketiga masalahnya yaitu fenomena pergaulan bebas ini dalam kategori ringan. Contohnya seperti berpacaran, akses pornografi di kalangan MTS Nahdlatul Ulama. Relevansi konsep terhadap pembelajaran PAI kontemporer. Di artikel pokoknya, di sini pembelajaran PAI kontemporer harus mengintegrasikan keteladanan akhlak Rasulullah melalui metode holistik dan persuasif yang relevan bagi generasi digital. Kemudian, artikel pembanding yang pertama sangat relevan karena meningkatkan integrasi nilai agama sebagai landasan reflektif dalam pengambilan keputusan sosial remaja di era digital. Lalu pembanding yang ketiga juga sangat relevan karena mengaitkan etika pergaulan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang ketiga sangat relevan juga karena sebagai upaya internalisasi nilai moral keislaman dalam menghadapi tantangan di era digital. Nah, research gap-nya, artikel pokoknya, kesenjangan penelitian terletak pada melebarnya kesenjangan antara pesatnya kemajuan teknologi dengan pemahaman serta penerapan akhlak pada Gen Z. Artikel pembanding yang pertama di sini kesenjangannya serupa pada artikel sebelumnya, tetapi hanya menekankan pada aspek kesehatan ataupun psikososial dan belum mengintegrasikan sistematis dengan nilai keagamaan di lingkungan madrasah. Artikel pembanding kedua, program sebelumnya sering terhambat karena minimnya akses keterbatasan infrastruktur wilayah. Yang ketiga, artikel pembanding yaitu research gap-nya belum optimal pengawasan orang tua dan literasi digitalnya, serta perlu juga strategi sekolah yang lebih spesifik dalam menangani perilaku tertutup siswa. Nah, landasan teori pada pendidikan karakter dan nilai keislaman, artikel pokok, teori pendidikan karakter berfokus pada pendekatan holistik yang menyimbangkan antara iptek dan imtak. Kemudian artikel pembanding yang pertama menggunakan konsep penguatan karakter berbasis nilai spiritual yang terbukti efektif di lingkungan madrasah. Pembanding kedua yaitu menggunakan pendekatan spiritual Islam dan pembentukan karakter resilient yang dipandu oleh nilai-nilai etika sosial. Kemudian pembanding ketiga menggunakan pendekatan pendidikan nilai sebagai agen sosial dan moral pembentukan karakter. Kemudian teori pembelajaran PAI yang digunakan, artikel pokoknya, pendekatan ini menggunakan pendidikan holistik atau persuasif. Strategi ini menekankan pada pembentukan karakter secara menyeluruh, ataupun intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Adapun artikel pembanding yang pertama, yaitu menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan konstekstual. Lalu pembanding yang kedua, ini menggunakan peer education ataupun pendidikan teman sebaya dan partisipasi interaktif. Kemudian pembanding yang ketiga, ini menggunakan pendekatan keagamaan, bimbingan klasikal, penyuluhan, dan keteladanan. Kesesuaian teori dengan konteks sangat sebenarnya kalau dari yang artikel pokok, teori ini pendidikan holistik ini menggunakan pendekatan persuasif yang seperti tadi, sangat sesuai dengan konteks penelitian ini, karena mampu menjembatani karakter unik generasi Z yang erat dengan teknologi, namun rentan terhadap krisis moral.
Artikel pembanding 1, artikel pembanding kedua, dan artikel pembanding ketiga dinilai juga sangat sesuai karena menggunakan partisipasi kemudahan internalisasi nilai agama sesuai karakteristik remaja. Kemudian metodologi yang digunakan, yang artikel pertama menggunakan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Artikel pembanding yang pertama menggunakan penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif campuran. Sedangkan artikel pembanding yang kedua menggunakan kuantitatif dan kualitatif tapi berbasis pengabdian. Artikel pembanding yang ketiga menggunakan kualitatif deskriptif tetapi dengan pendekatan fenomenologi. Kemudian subjeknya, artikel pokoknya menggunakan di sini subjeknya siswa-siswi SMA Negeri 1 Indralaya. Lokasinya dilaksanakan di Aula SMA Negeri 1 Indralaya Utara Kabupaten Ogan Hilir. Kemudian pembanding yang pertama, di sini subjek penelitiannya 30 peserta didik di Madrasah Aliyah Swasta Kepala Sekolah Kabupaten Padang Pariaman. Artikel pembanding yang kedua yaitu 30 siswa SMK Negeri Kabupaten Kayong Utara. Artikel pembanding yang ketiga kepala sekolah, guru, siswa, petugas keamanan, dan penjaga kantin. Nah, itulah subjek yang digunakan dalam penelitiannya. Teknik pengumpulan data. Artikel pokoknya menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Artikel pembanding 1, 2, dan 3 hampir sama juga menggunakan observasi dan wawancara, tetapi artikel pembanding pertama menggunakan kuesioner kepada kepala sekolah dan guru. Artikel pembanding kedua menggunakan pretest dan posttest, sedangkan artikel ketiga hanya menggunakan wawancara mendalam melalui observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan, artikel pokoknya menggunakan pendekatan persuasif. Lalu artikel pembanding pertama menggunakan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan ditemukan. Artikel pembanding yang kedua menggunakan analisis deskriptif presentasi, sedangkan artikel yang ketiga menggunakan triangulasi data. Di sini ada kelemahan dan kekuatan metodenya. Yang artikel pokok, kekuatannya yaitu pendekatan persuasif dan integrasi nilai akhlak yang adaptif terhadap karakteristik generasi digital. Sedangkan kelemahannya, durasi kegiatan yang dilakukan sangat singkat. Jadi terjadi keterbatasan instrumen pengumpulan datanya. Artikel pembanding yang pertama, kekuatannya adalah metode role playing yang interaktif. Sedangkan kelemahannya, evaluasinya cenderung jangka pendek. Kemudian kekuatan artikel pembanding yang kedua yaitu efektivitasnya menggunakan peer education. Sedangkan kelemahannya di sini yaitu durasinya untuk perubahan perilaku terlalu jangka panjang. Kemudian kekuatan artikel pembanding yang ketiga yaitu ditemukan pada kedalaman data subjektif ataupun fenomenologi. Sedangkan kelemahannya terletak pada keterbatasan generalisasi hasilnya. Temuan utama pada artikel pokok, yaitu artikel pokoknya program ini berhasil mengidentifikasi bahwa 85% siswa memerlukan edukasi preventif yang intensif, sementara 7% siswa, khususnya pada fase awal pubertas, memerlukan pendekatan khusus berupa komunikasi terbuka dan bimbingan moral yang lebih terfokus. Pembanding pertama, di sini temuannya didapat bahwa 83% peserta meningkat pemahamannya. 80% lebih waspada dan 75% mampu menolak ajakan negatif. Artikel pembanding yang kedua yaitu ditemukan bahwa pengetahuan peserta dalam kategori tinggi meningkat. Artikel pembanding yang ketiga ditemukan bahwa sekolah berperan aktif melalui pendekatan keagamaan, namun terhambat oleh kurangnya literasi digital. Lalu kontribusi terhadap pembelajaran PAI. Artikel pokok ini memberikan model edukasi preventif yang memadukan antara akhlak Rasulullah dengan strategi komunikasi persuasif yang relevan. Kemudian artikel pembanding yang pertama memberikan model integrasi nilai agama dalam keterampilan sosial remaja. Lalu pembanding yang kedua memberikan model peer teaching berbasis nilai agama dan pendidikan moral. Kemudian pembanding yang ketiga memberikan model kolaborasi antara sekolah,
orang tua, dan masyarakat untuk menjaga moralitas siswa. Kemudian dampaknya terhadap aspek kognitif. Artikel pertama, artikel pokok, meningkatkan pemahaman siswa mengenai risiko serta konsekuensi perilaku seks bebas melalui edukasi preventif yang tepat sasaran. Kemudian pembandingan pertama ditemukan dampaknya yaitu peningkatan pemahaman mengenai risiko pergaulan bebas. Pembandingan kedua, dampaknya peningkatan pemahaman risiko juga hampir sama. Lalu pembandingan ketiga meningkatkan pemahaman siswa juga terhadap risiko bebas. Jadi dampaknya hampir sama ketiga artikel. Kemudian langsung saja ke kritik terhadap relevansi metode. Metode artikel pokok, di sini metode persuasif dan ceramah, yaitu tatap muka yang digunakan nilai relevan dengan audiensi Gen Z, karena berupaya mengintegrasikan nilai moral dengan konteks zaman sekarang. Kemudian artikel pembanding yang pertama, metode sudah sangat relevan bagi remaja madrasah, namun perlu diperkuat dengan durasi yang lebih lama agar efeknya menetap. Kemudian artikel pembanding yang kedua, metodenya sangat tepat, namun membutuhkan integrasi sistematis agar tidak sekedar menjadi kegiatan sesaat. Sedangkan metode yang ketiga, artikel yang ketiga yaitu menggunakan metode kualitatif, sudah tepat, namun perlu observasi lebih lama untuk menangkap perubahan perilaku jangka panjang. Kritik terhadap analisis kedalamannya. Artikel pokoknya yaitu analisis ini mengenai karakteristik Gen Z dan tantangan era digital sudah cukup komprehensif sebagai kerangka dasar. Pembanding yang pertama, di sini analisisnya sudah baik dalam aspek perilaku, namun kurang mendalam dalam membedah faktor penghambat internalisasi siswa secara spesifik. Kemudian artikel yang kedua, analisis fokus pada peningkatan pengetahuan namun belum mendalam dalam membedah dampak sosial jangka panjang. Artikel yang ketiga di sini analisisnya mengenai dampak psikologis perilaku tertutup. Siswa lebih digali secara mendalam. Lalu identifikasi kelebihan penelitian. Artikel pokok ini sangat dekat dengan tema tesis, karena meneliti tentang edukasi preventif pergaulan bebas siswa. Pembanding yang pertama yaitu menggabungkan pendekatan praktik role play dengan nilai keagamaan secara kontekstual. Artikel yang kedua menggunakan peer education yang sangat efektif untuk isu sensitif remaja. Edukasi yang ketiga yaitu mampu memotret secara jelas hambatan eksternal. Identifikasi kekurangan penelitian. Artikel pokok ini menggunakan laporan hasil penelitian bersifat normatif dan kurang menyajikan panduan praktis yang mendetail. Lalu pembanding yang pertama di sini belum menyertakan evaluasi dampak jangka panjang ataupun follow up secara sistematis. Yang pembanding keduanya belum menyertakan evaluasi perilaku jangka panjang setelah program selesai. Pembanding yang ketiga, fokus intervensi masih bersifat umum dan belum menyentuh detail teknis literasi digital bagi siswa. Lalu, langsung saja kita masuk kepada implikasi terhadap pembelajaran PAI. Di sini diperlukan pergeseran metode. Yang artikel pokoknya diperlukan pergeseran metode dari ceramah konvensional menuju pendekatan persuasif yang lebih adaptif dengan karakteristik digital Gen Z. Lalu pembanding yang pertama, perlu transformasi PAI dari sekedar transfer pengetahuan menjadi pembentukan keterampilan berbasis nilai agama. Pembanding yang kedua, mendorong guru PAI untuk memfasilitasi siswa menjadi role model moral di antara teman sebayanya. Artikel pembanding yang ketiga, guru PAI harus mampu berperan lebih dari sekedar pengajar, yaitu sebagai konselor dan pembinaan akhlak. Potensi penerapan pembelajaran yang artikel utamanya di sini memungkinkan integrasi nilai-nilai akhlak Rasulullah dengan tantangan nyata kehidupan digital remaja saat ini. Kemudian pembanding yang pertama, di sini tinggi, terutama jika diterapkan di lembaga pendidikan berbasis agama sebagai standar pendidikan karakter. Artikel yang kedua juga tinggi, terutama untuk wilayah dengan keterbatasan akses layanan kesehatan. Artikel yang ketiga juga sangat tinggi, terutama untuk madrasah di wilayah pedesaan dan memerlukan keterlibatan tokoh agama. Ide inovasi pengembangan pelajaran. Untuk artikel pokoknya, di sini ide inovasinya mengembangkan pembelajarannya mencakup penerapan blended learning berbasis karakter, pembentukan program per-mentoring antara siswa.
Kemudian artikel yang kedua, artikel pembanding pertama, integrasi materi pencegahan pergaulan bebas ke dalam kurikulum, bimbingan konseling, pembinaan karakter berkelanjutan. Artikel yang kedua, integrasi model per education berbasis nilai keagamaan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian artikel yang ketiga, yaitu pembentukan program literasi digital keluarga yang diinisiasi oleh sekolah, agar orang tua mampu memantau aktivitas daring anak. Ringkasan analisis. Nah, di sini hasil analisis ketiga artikel itu, yaitu keseluruhan artikel ini meneliti analisis memiliki fokus yang selaras, yaitu mengupayakan langkah preventif terhadap perilaku pergaulan bebas dan seks bebas di kalangan remaja dengan mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan pendidikan karakter. Nah, di sini posisi kritis mahasiswa terhadap artikel. Sebagai mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini, posisi kritis yang diambil yaitu menekankan bahwa upaya pencegahan pergaulan bebas di era digital tidak cukup hanya dengan pendekatan tekstual. Terdapat kesamaan kelemahannya dan pada keempat artikel ini, yakni sifat program yang masih temporari atau jangka pendek tanpa adanya evaluasi jangka panjang terhadap perubahan perilaku siswa setelah program selesai. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan hasil analisis dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak Mursidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lili Fadilah yang telah menyampaikan ataupun mempresentasikan hasil analisis artikelnya yang sangat luar biasa. Kepada kawan-kawan, rekan-rekan sekalian yang ingin menanggapi, bertanya, dan lain hal sebagainya, kami persilahkan untuk ditanggapi ataupun dipertanyakan. Baik, karena rasanya ini juga sudah larut malam, mungkin untuk sesi tanya jawab mungkin kita rasa sudah sangat kita pahami masing-masing karena apa yang disampaikan, dipresentasikan dan dipaparkan oleh Bapak Khairul, Ustadz Bahar dan Ibu Lili Fadilah sudah sangat luar biasa yang dapat kita pahami. Maka untuk sesi perkuliahan pada malam hari ini untuk perkuliahan kita padai sampai di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan insya Allah besok pagi kita melanjutkan kuliah kembali. Apabila dari saya ada kata-kata yang khilaf ataupun salah, saya bermohon maaf kepada Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak Pak Mursidin. Terima kasih Pak Mursidin. Baik. Pak Mantap. Mursidin is the best. Ya, Pak Ustadz Bahar pun, Usbah pun mantap. Sip, sip. Wow. Izin Ada keluar.